Siap. Ah, Sebelumnya perkenalkan nama saya Imron Purton, saya Ya. dari kelas 11A. ya, Maaf Pak, saya lupa Nggak karena apa-apa. udah naik kelas. ya. Jadi gini Pak, Ah, banyak dari kita itu yang udah termotivasi pada awalnya. ya. Kedatangan Bapak ke sini, jelas banyak memotivasi teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah. Saya juga merasa termotivasi oleh Bapak, tapi Good. bagaimana cara menjaga motivasi itu agar tetap terus pada jalannya? Ya, Agar tetap terus pada komitmennya. Ya. Karena kan yang di sini yang susah itu adalah komitmennya. Ya. Kalau motivasinya ya banyak kita dapatkan dari mana-mana. Ya. Tapi yang susah adalah komitmennya. Menurut Bapak gimana sih Pak cara membuat komitmen itu menjadi hal yang mudah untuk ada dijalani? terus ya, ada terus. Ya, ya. Oke, Imron. Saya tangkap pertanyaan kamu. Iya Pak. Gitu. Ada lagi cuma itu? Sementara itu aja Pak. Tepuk tangan buat Imron. Iya, Imron. Terima kasih, Imron dapat bonus. Ya, boleh. Imron, motivasi itu memang mudah datang dan mudah pergi. Silahkan duduk, boleh. Tetapi salah satu cara merawat motivasi adalah ikut organisasi kayak gini. Karena Pak, pastikan di sini kan ada teman kamu yang ya keren Pak, bikin semangat gitu Imron. Ada kan ya? Iya, kalau ada pun nggak apa-apa. Justru kalau nggak ada kamu kurang ajar. Masa nggak ada yang dianggap, nggak ada yang licin gitu jidatnya kan pasti ada kan ya? Yang jidatnya licin, yang ya saya cuma sekedar suka aja Pak. Ya udah nggak apa-apa. Ketemu dia jadi senang, nikmati itu, termasuk ketemu guru, oh enak, ketemu oh jajanannya di kantin, banyak hal yang kita ini. Tapi yang paling gampang kalau saya lihat lewat ekskul Imron, lewat ekskul itu bikin kita semangat. Tetapi kalau kita orientasinya jelas bahwa saya nanti pengen wisuda seperti kakak saya pengen wisuda seperti tetangga saya, targetnya kan toga. Ya walaupun sekarang capek, bete. Nah makanya kalau libur kuliah ya refreshing dengan cara yang baik. Tapi maaf jangan pakai narkoba, refreshingnya yang bagus. Yang penting ntar begitu kuliahnya lagi full kuliah konsen. Nanti libur lagi habis-habisan. Jadi itu biasanya dia akan sukses. Kalaupun ini ya, tapi kalau lagi zamannya kuliah tiba-tiba motivasinya hancur, harus dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, gue bete, boring, tapi harus kuliah nih. Kuliah dosennya jam 8, killer lagi dosennya. Jalan. Walaupun dengan kucek-kucek mata, cuci muka, nggak sempat mandi, berangkat. Mahasiswa tuh nggak mandi biasa. Iya, apalagi ada tugas sampai malam. Jelas motivasi itu dibangkitkan dan hambatan itu harus dilawan. Oke, pertanyaan kedua. Silakan. Ada? Silakan sayang. Tolong mikrofon panitia. Sebutkan namamu, siapa, apa pertanyaannya. Oh, ke tengah boleh kata Pak Riono. Ke tengah boleh. Iya. Backgroundnya bagus jadinya. Namanya siapa, Neng? Perkenalkan, nama saya Stefani. Steph. Saya mau tanya, kan kita, saya sendiri kan ikut organisasi, ada ekskul juga. Iya. Terus tadi yang dibilang sekolah rapat. Iya. Itu cara ngimbanginnya gimana, kan kayak ada tugas sekolah juga, rapat, terus tuntutan dari ekskul sama dari rumah. Itu Iya. cara ngatur waktu yang baiknya gimana? Oke. Makasih. Tepuk tangan buat Stefani. Stefani mengatur waktu antara sekolah dengan ini. Kalau tugas-tugas ada di prinsip manajemen namanya FIFO, first in first out. Jadi kalau kamu terima tugas, kalau perlu saat pergantian pelajaran gurunya belum datang, udah kerjain tugasnya. Atau begitu pulang sambil nunggu rapat ekskul misalnya, Stefani kerjain. Atau sebelum pulang asar dulu, sambil nunggu asar kerjain. Jadi urutnya tinggal urutkan pelajarannya. Kalau MTK yang ngasih tugas duluan ya MTK selesaikan. Kalau yang ngasih tugas pelajaran kimia misalnya, kimianya dikerjakan dulu. Kalau yang berikutnya sejarahnya kamu kerjakan. Jadi lakukan prinsip manajemen yang first in first out. Kerjakan tugas, bahkan kalau udah selesai rapat
syukur-syukur kamu misalnya dijemput sama orang tua kamu, sebentar ya Pak atau sebentar ya Ma, aku nyelesain tugas dulu. Udah, kalau banyak yang saya suka ketemu, kebetulan tempat kerja saya dengan rumah saya dekat. Kadang-kadang saya sampai di rumah ganti baju, udah mandi, saya baru ke sekolah mau ngambil tas saya yang saya tinggal tadi karena saya ada acara di luar. Kamu pada ngapain belum pulang? Kerja kelompok Pak? Ya serius mereka, sambil lesehan di teras sekolah ngerjain tugas. Ini udah jam 5, dikit lagi Pak. Udah gelap, udah mulai gelap, udah jam 5 sore. Tapi dia masih serius. Itu bagus daripada di rumah nggak selesai. Kan kalau kelompok kan siapa yang jago MTK dikerjain matematik, yang jago bahasa Indonesia kerjain B Indo, yang jago bahasa Inggris kerjain bahasa Inggris. Ntar tukeran dah hasilnya. Iya kan? Itu seru. Makanya kenali potensi teman kamu. Siapa yang jago MTK, siapa yang jago B Inggris, siapa yang jago B Indo. Kita tukeran yuk, gua ngerjain MTK nih udah. Ya mana bahasa Inggrisnya kasih gua. Gitu. Itu kerjasama yang baik. Nanti pun di kampus juga gitu. Gua jago sosiologi 1, lu sosiologi 2 ya. Gua kalkulusnya dah. Udah. Kan nggak apa-apa kalau bagi-bagi gitu kan. Yang nggak boleh ujian nyontek. Tapi kalau nugas boleh kan ngelihat? Boleh. Kerjasama. Nggak apa-apa. Gitu ya Steph, jelas? Sip, thank you, jempolnya. Pertanyaan ketiga. Oh, boleh kamu, tolong kakak panitia. Nah itu di sampingmu mikrofonnya sayang. Namamu siapa? Baik, Ya. kenalkan nama saya Ratri Apria, saya Ya. dari kelas 11E. Ya, Saya ingin bertanya mengenai burnout, Pak. Burnout. Iya, burnout. ya, Jadi tadi Bapak itu sempat memaparkan di materi Bapak bahwa ya, di mana kita itu tuh kalau misalkan orang lain lagi tidur, kita menugas, Ya. orang lain lagi keluar lagi Ya. santai-santai, Ya. kita harus bekerja, Ya. bekerja gitu. ya, Nah, itu saya ingin bertanya pendapat Bapak Ya. mengenai kalau misalkan kita itu kerja terus, kita Ya. kerja, kita nggak main-main, tapi nanti kita burn out, ya, nanti mental health kita juga jadi turun, Ya. gitu. Jadi ini itu apakah ada batasan Ya. dalam hal bekerja keras? ya, Dan ya mungkin tips Bapak bagi Oke. orang yang memang sudah mengalami burnout Ya. dan susah memotivasikan diri untuk Oke. bekerja keras lagi. ya. Siapa namamu sayang? Naura. Naura, tepuk tangan buat Naura. Pertanyaannya bagus. Naura dan anak-anak, kalau kamu lagi burn out, quit, stop, berhenti. Kalau saya cari makanan enak. Mah, jalan yuk, ngapain? Papa mau sop kambing, ya. Atau kalau saya lagi burn out, rambut saya agak panjang, bewok saya agak udah berantakan, Mah, Papa mau cukur. Cukur sambil dipijit, merem deh saya. Atau, Mama kapan terakhir refleksi? Tanggal sekian. Yuk, refleksi yuk. Jadi, kalau lagi burn out, Naura, is that right your name, huh? Oke. Naura, kalau lagi burn out, berhenti aja deh. Nah, salah satu indikasinya panggilan burnout, kalau lu ngantuk, jangan terusin men, tidur. Bener kan? Lu lapar, jangan paksain, makan. Lu haus, jangan belagu, minum. Cuma minumnya jangan teh botol, jangan teh kotak, karena gulanya 3 kilo. Itu kan viral kemarin kan, sampai mau masuk hukum. Tapi memang gulanya di Indonesia tuh gila-gilaan. Jangan minum juga yang dalam kemasan. Kalau minum yang tidak di dalam kemasan. Yang bagus air bening, bukan air putih. Air bening. Jelas ya Nora, indikatornya kalau ngantuk tidur, kalau capek istirahat, kalau burnout cari apa yang kamu suka. Oh, saya suka K-pop, Pak. Nah, buka YouTube. Nyanyi, tapi kamu targetin saya K-pop dulu deh setengah jam, habis itu kerjain lagi. Tapi jangan burnout terus-terusan. Mau jadi apa ya? Jelas Nora? Good. Next. Siapa lagi? Oh, ada di belakang tuh. Ayo. Nah, terima kasih panitia. Diri maju sayang biar videonya jelas. Saya nggak berhenti nih bikin video sampai 9 menit, nanti tayang di YouTube nanti malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syara Rizal Sabella dari kelas 11A. Panggilan?
Bella. Oke, Bel, apa pertanyaanmu, Bel? Di sini aku mau sedikit cerita. Jadi tuh aku kan pengen banget di jurusan kriminologi. Iya. Tapi potensi saya di kriminologi itu masih kurang. Nah, terus menurut teman saya itu berpotensi di jurusan ilmu komunikasi sama ilmu kesenian. Tapi tuh saya kurang suka di antara dua pilihan itu. Iya. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak, apakah saya ke depannya harus mengikuti kata hati saya, tapi saya takut gagal, atau ikut kata teman? Siapa panggilan tadi? Bella? Bella. Bella udah tes psikologi belum, sayang? Udah tes psikologi belum? Udah. Di hasil tes psikologinya, bakat minat kamu potensinya paling tinggi kemana? Hukum. Kamu potensinya hukum mau ke kriminolog, mirip sih, deket sih. Cuma jaka sembung bawa golok. Pertanyaan saya pada Bella, kenapa nggak mau ngikutin hasil tes psikologi? Karena orang tua saya nggak dukung. Nggak dukung? Iya. Apa alasan mereka? Karena mereka setujunya saya kebidanan. Oh, mereka pengennya kamu kebidanan? Iya. Oke, sebentar Bella. Selain hukum, jurusan apa lagi yang cocok menurut psikolog? Hubungan masyarakat. Humas? Iya. Oh, tapi yang pengen kamu ke kebidanan bapakmu apa ibumu? Dua-duanya. Mereka kompak banget. Menghancurkan anaknya. Bel, saya sedih ngelihat kamu. Maaf ya Bel. Boleh duduk biar saya jawab agak panjang ya Bel. Makasih Pak. Sama-sama Bella. Boleh kasih. Ya, tepuk tangan buat Bella. Bel dapat souvenir. Ya, anak-anak, yang paling tahu potensi dan bakat kita adalah psikolog karena dia punya ilmunya. Dia menggali. Tapi Bella udah berapa kali tes psikologinya, Bel? Dua-duanya sama hukum. Alik dia. Bokapnya, menyokapnya. Bel, bisa kak kamu ngelawan bokap nyokap kamu? Untuk urusan itu ya. Kalau perlu Pak Deddy bisa ke rumah kamu. Cia. Bel, karena nanti kalau kamu kuliah di jurusan yang tidak cocok, buat dapat IPK 3 itu susah. Tapi kalau kamu kuliah di hukum atau di humas, kamu bisa dapat IPK 4. Asal kamu serius. Tapi kalaupun kamu serius, kalau kamu salah jurusan, susah dapat nilai 4. 3 aja susah. Nah, ngomong baik-baik sama nyokap, sama bokap. Bapak ibumu sudah lihat hasil psikologi kamu, Bel? Apa komentar mereka? Soalnya apa katanya? Nggak jelas tadi apa? Soalnya kamu nggak pintar gitu. Yang tadi itu. Yang tadi Bel apa Bel? Kamu nggak usah dukung soalnya apa? Jangan dukung soalnya kamu bego. Bella masa bokap nyokapnya bilang Bella bego? Hah? Hah? Real? Real? Nyata? Real? Enggak, aneh gua. Jadi gini Bel, terus kamu Bel, saya tanya, kamu pengennya pilih hukum universitas mana? Buset. Terus saya kriminal lagi bukan hukum. Bel, lu murtad dari bokap, dari lu murtad
berkat dari nyokap, dari bokap, tapi nggak sesuai dengan potensi lu mati di tengah-tengah. Iya kan? Iya. Lebih baik nurut psikolog. Itu dia udah punya, dia atau kamu kalau mau ngetes, tes lagi yang ketiga. Tapi kalau udah 2 kali sama, yang ketiga juga sama. Tinggal sekarang kamu pikirkan berstrategi. Misalnya pilihan pertama kalau hukum, maaf, kamu bayangin kamu kuliah di PTN mana misalnya? UI. Nah, hukum UI. Pilihan keduanya turunin. Pilihan keduanya PTN mana? Enggak. Gila. Bener lu kata bapak lu bego. Lagi, jangan bego dah. Kalau lu nggak diterima di UI, nggak bakal diterima di Erlangga. Itu beda-beda tipis. Maksudnya gini, kalau pertama UI, pilihan keduanya jangan UI, Unsika kek. Unsika, tau nggak Unsika? Nggak tahu lu? Yang Universitas Negeri di Karawang yang baru. Atau lu pilih itu Denpasar, Bali, Universitas apa? Di Udayana tuh persaingannya kecil. Atau lu pilih Unila, Lampung. Jadi jangan pilih dari UI ke UNER, bego. Udah masuk mulut singa, mulut macan. Harusnya dari singa ke kebo lumayan kan? Lu bisa lawan, Bel. Nah, nanti maaf, kamu dapat KJP nggak, Bel? Itu dapat, tapi kan enggak. Ya. Enggak, maksudnya gini, guys. Maksudnya gini, kalau kamu dapat KJP, sekarang nanti kalau kamu kuliah kamu bisa dapat KJMU. Sebulan 1,5 juta, guys. Sekali turun 6 bulan 9 jeti. Bener. Ale mau nyabak bet. Tapi jangan bego. Lagian, nah sekarang atau gini, saya punya teman anaknya saking pengen masuk kedokteran, tahun pertama dia lulus kedokteran nggak diterima, akhirnya dia masuk kimia, udah habis puluhan juta bokapnya, itu mah kurang aja anaknya, udah habis puluhan juta masuk jurusan kimia di swasta, 1 tahun dia pengen masuk FK lagi, tapi yang kedua dia realistis. Pilihan pertama FK mana, pilihan keduanya FK Unsyah, Universitas Syah Kuala, Aceh. Dan dia kuliah di Aceh. Karena menurut data persaingannya di Unsyah itu lebih rendah. Dan dia lulus, sekarang dia hampir ujian SKET, sarjana kedokteran. Belum profesi sih. Jadi kamu harus berstrategi. Cuma dasarnya tes psikologi itu. Ya, ngelawan orang tua kalau begini yang penting lu happy dan lu tunjukkan nanti begitu hukum, lu kerja di perusahaan jadi konsultan hukum, gaji 3 bulan jangan beliin apa-apa, beliin mobil orang tua. Nah, begitu ada mobil datang, ini dari siapa? Mobil dari Bella, Mama. Kira-kira apa kata orang tua kamu? Anak bego bisa beli mobil. Iya kan? Akhirnya katanya, anak gue udah pinter sekarang. Iya bapak lagi kurang ajar. Anak sendiri dibegoin. Itu nggak boleh. Nanti lo kalau punya anak jangan dibegoin. Iya pinter. Sini pinter. Ayo, saya tuh dulu kalau bangunin anak saya yang gede, ayo calon mahasiswi luar negeri bangun, udah sholat subuh belum? Ayo calon mahasiswi luar negeri, kita berangkat cepet ke rumah mbah. Saya bilangnya gitu, ayo calon mahasiswi kuliah di luar negeri, kita pergi sekarang takut jalanan di puncak macet gitu. Saya nggak bilang dia bego, walaupun dia SMA-nya IPA, tapi tes psikologinya IPS, ambilnya dia kesos. Iya, karena tes psikologinya itu, tapi di SMA 8 dia masuk IPA, nggak apa-apa. Tapi dia ambilnya kesos dan lulus dengan IPK 3,76, cum laude. Terus kemudian bisa tembus Erasmus Mundus, dapat beasiswa dan sekarang dia jadi dosen di Kesos. Apa nggak keren? Ya bapaknya aja kayak begini. Oke, pertanyaan berikutnya. Asik bet. Tolong mikrofon. Lady first ya. Nanti diri saya.
Nanti habis itu baru kamu. Nama siapa? Oh boleh dulu kan, nurut sama Pak Reti. Oke, namamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aini Korotain dari kelas 10C. Panggilan? Aini. Aini apa pertanyaannya? Jadi begini, gimana cara mengatasi keadaan di mana kita tuh kayak gak percaya sama diri kita sendiri. Maksudnya kayak kita ngelihat orang lain, misalnya kayak dia berbakat banget ya. Terus kita tuh kayak ngerasa kok gak punya bakat apa-apa gitu, kayak kira-kira aku bisa jadi orang sukses gak ya? Yeah. Kenapa orang-orang tuh berbakat banget gitu, kayak Okay. meningkatkan kepercayaan diri gitu. Kayak meyakinkan diri kalau bisa sukses itu gimana? Oke. Udah? Ya itu aja. Tepuk tangan buat Aini. Makasih Aini. Aini, thank you. Aini dikasih hadiah tuh. Kita memang gak usah percaya diri sama kita, kan musyrik ya. Kita harus percaya sama siapa? Sama Tuhan. Tapi untuk mengetahui apakah kita punya potensi atau tidak, Aini ikut kompetisi, iseng-iseng berhadiah. Saya iseng-iseng berhadiah ikut seleksi mau pelatihan narkoba di Jepang tahun 96. Iseng. Saya lihat pengumuman di kantor komunitas, saya kan dulu gabung dengan komunitas di Jalan Radio 2 Kebayoran Baru. Namanya organisasinya Hotline Service Bersama. Saya lihat ada pengumuman, training beasiswa ke Jepang, sponsor Amerika, yang mau daftar lewat email. Saya daftar iseng-iseng. Ternyata dipanggil, dites. Ternyata lulus. Dan waktu pulang, saya ada acara di Puncak, ada, Mas, kamu namanya Dedi? Iya. Saya kemarin apply juga tuh training ke Jepang, tapi saya nggak lulus. Kamu lulus ya, hebat ya? Iya. Ada lagi ibu, Mas, kamu Dedi? Iya. Saya juga kemarin apply itu. Jadi ternyata saya juga tadinya nggak percaya, tapi saya santuy aja. Ya, menang syukur, nggak menang, nggak apa-apa. Coba lagi. Nanti akhirnya kita tahu, potensi saya ternyata di situ. Kemarin ada seleksi ke Korea, saya ikut lagi, dapat 9 hari di Seoul, gratis semuanya. Naik pesawat, hotelnya di W Marriott, dan allowance-nya, uang sakunya bisa beli motor 3 pulang. Jadi kita tidak tahu potensi diri, atau kita tidak percaya diri kalau kita tidak mencoba melakukan sesuatu yang gampang sih, coba kompetisi. Makanya kalau kamu ikut ekskul, ada kayak gue ikut dong. Ada ini, gue jalan dong. Nanti ternyata gue menang. Ternyata gue jago. Ternyata gue bisa. Kalau kalah, ternyata gue enggak. Kayak siapa aktor kita yang taekwondo yang Cina itu, yang main di film Hollywood juga? Temennya Iko Uwais. Joe Taslim. Benar men. Joe Taslim itu awalnya dia bukan taekwondo. Awalnya di karate. Dia coba karate, dia coba bola, karena bapaknya itu punya anak, kakaknya Joe itu karate sampai ke luar negeri. Itu cuma dikasih gantungan kunci aja sama kakaknya Joe. Bapaknya tuh pamer-pamer ke tetangga. Kata Joe, gue juga harus juara nih kayak kakak gue. Akhirnya dia coba beberapa cabang dan dapatnya di taekwondo. Jadi coba dulu dan jangan takut berpindah ke lain ekskul. Cuek aja, nggak boleh ekskul di sekolah, cari ekskul di luar. Kan di Bulungan tuh ada tempat komunitas. Basket di Bulungan ada, renang ada, garajas tuh musik, puisi, teater, drama ada. Oke? Semoga jelas. Kalau mau tanya lebih jauh silahkan DM saya. Ayo bro, ini dia. Mana mikrofonnya? Silahkan berdiri. Namamu siapa? Itu sampingmu. Wah mantep nih, 23 menit nggak berhenti, saudara-saudara. Yes. Kedengeran ya Pak? Kedengeran. Namamu siapa? Nama saya Muhammad Alvin Fitratama dari 10D. Panggilan? Alpen. Alpen? Ya, biasa dipanggil gitu. Apa Pak? Alpen apa pertanyaannya, Pen? Ya, saya pengen nanya nih, kan dari penjelasan Bapak itu menyuruh cara tidak langsung menyuruh kita buat aktif dalam mungkin organisasi, sekolah dan eskul. Ada pas saya mikir begitu, tiba-tiba kepikiran di kepala saya gimana ngaturnya buat keluarga gitu Pak, harus nggak punya waktu, itu gimana cara aktifnya biar nggak muncul perasaan gitu Pak. Kamu takut nggak ada waktu buat keluarga? Iya gitu. Oke, kamu sudah punya keluarga? Tanyanya gitu sih. Kamu udah punya istri? Banyak. Ya kamu kan belum punya keluarga? Tanyanya. Ya nanti. Alpen mau
punya keluarga mau dikasih makan apa, Pen? Gak apa-apa, Bang. Mimpi dulu kan kata Bapak kayak gitu. Iya boleh. Tapi itu mimpinya bukan prioritas pertama, keluarga. Sekarang apa dulu yang harus kamu selesaikan? Sekolah. Kamu kelas 10 ya, Pen? Iya, kelas 10, naik kelas 11, lulus. Mau kuliah di jurusan apa? Di mana, Pen? Saya pengennya di STAN, kalau enggak UI sih. Tapi kalau nggak dapat bisa di ITENAS juga jadi, Pak. Nggak ada masalah. Jangan ITENAS, itu ada Institut Teknologi Surabaya. Institut Teknologi Sumatera baru di Lampung. Wah, boleh tuh, Pak. Kenapa nggak boleh? Daripada ke ITENAS, entah lu viral di video. Ya, lu nggak tahu video ITENAS ya? Jadi nggak apa-apa, lu lebih baik. Dia tahu, saudara-saudara. Nggak tahu. Nggak tahu? Bagus, kalau nggak tahu bagus. Karena nggak bagus. Apa itu, Pak? Hah? Apa itu beritanya? Iya. Ntar gue terangin, lu marah sama gue. Gini deh. Udah, itu pertanyaan, Pen? Ya, udah, saya jawab. Boleh. Alhamdulillah. Alpen lucu. Boleh pulang. Enggak dijawab. Enggak lah, saya jawab lah. Maksud saya tega padamu, Alpen. Pen, yang ada mah keluarga kalau lihat kamu aktif tapi sehat terus, mereka senang. Apalagi kamu menang, kayak kamu dapat medali, dapat piala, juara ini, juara itu. Pasti kalau maaf, apa Bapak Ibu masih ada, Pen? Masih, Pak. Masih lengkap? Alhamdulillah, jangan bisa aja ntar malam dia nggak ada. Lagian dia ngomongnya lengkap dong, belagu banget gitu loh dia. Padahal kan umur siapa yang tahu, jangan gue yang nggak ada ya. Iya, tapi tetap naik ke YouTube ini videonya ntar. Jadi, Pen, jalani aja, yang penting kamu sehat, jaga kesehatan. Nanti apalagi kalau kamu terbukti kelas 12 kamu lulus, kamu masuk PTN, wah pasti bapak ibumu, Pen, dulu tuh bapak suka bingung ngajak kamu pergi tapi kamu sibuk. Saya kalau kayak nih kemarin anak saya kan rambutnya agak panjang, ayo Dava potong, nggak mau bantar dia weekend, ya karena dia pulang sekolah sore, udah terus capek, terus dia biasalah hibernasi di kamarnya, ya sambil ngerjain PR juga, ngerjain tugas sih, bagus. Nah jadi ya jangan mikir keluarga dulu lah, yang penting kamu ngomong sama keluarga, maaf Pak, nanti Alpen eskul kemungkinan pulang paling cepat jam 5, atau ini ada cara mendadak, Pak ini ada pembicara keren Pak, nanti aku pulangnya maghrib gitu. Kok iya yang penting hati-hati di jalan. Atau kalau Papa mau jemput boleh. Nanti soalnya ini pembicaranya sayang, kalau pembicaranya bagus Alpen pulang kan, siapa tuh Alpen bisa bagus gara-gara dia gitu. Oke Pen, tepuk tangan buat Alpen. Pertanyaan terakhir. Oh iya terakhir 3. Ya Allah, gimana? Ya udah deh, lady first ya. Lady first yang belakang, Grace siapa itu nanti yang kedua. Yang ketiga itu sang juara pencaksilat ya. Ya, kamu. Maju sayang. Maju sayang. Siapa nama? Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ayo kakak. Kenapa kakak? Iya Pak. Iya. Nama saya Adisti Pramesti. Panggilannya Adisti. Adisti. Ya. Oh bocil. Jangan lu. Tapi lu selalu dipanggil bocil ya? Iya. Halo bocil. Apa Cil? Jadi gini Pak, saya mau bertanya. Jadi kayak apa ya? Ya kayak apa lu maunya? Mama saya itu mendukung saya untuk ke jalur akuntansi. Iya. Namun dari keluarga pihak bapak dari maunya tuh kedokteran, jadi saya harus pilih apa Pak? Kamu maunya apa? Bocil maunya apa? Jadi saya ini tuh kayak masih bingung gitu Pak. Kamu udah tes psikologi belum? Udah. Kemana katanya? Potensi kamu? Yang pertama ke kedokteran. Lalu yang ketiga ini akuntansi. Jadi di dua-duanya ini tuh ada. Pilihan pertama kedokteran. Iya. Pilihan kedua akuntansi boleh? Iya. Iya.
Iya. Masalahnya apa? Udah. Nah, masalahnya itu saya kayak masih bingung untuk milih antara saya ngikutin kata orang tua apa kata dari keluarga pihak bapak saya. Nah, secara umum rating kedokteran sama akuntansi lebih tinggi mana? Iya, kedokteran pilihan pertama. Kamu udah nurutin keluarga besar kan? Terus pilihan kedua akuntansi sesuai dengan pilihan mama kamu kan? Udah, masalahnya di mana? Itu juga belum tentu Bocil diterima. Iya. Iya, jadi udah, kalau memang kamu potensinya bagus, terus kamu suka, sekarang ikut bimbel nggak? Enggak. Nah. Terus seberapa kerja keras kamu untuk menyelesaikan soal-soal SBM? Oh, kamu ngarepin jalur undangan? Pertanyaan saya, ada nggak anak sekolah ini yang diterima di FK? Jalur undangan? Ada, berapa? Satu. Kamu siap bersaing jadi orang yang satu itu di sini? Insya Allah siap. Ya udah, hajar. Ya udah. Terus sama itu, kalau stan kan bisa ujian sendiri kan? Ya udah, daftar stan juga. Udah, tinggal kamu nikmati. Nanti kalau lulus di FK ya jadi dokter. Ntar kalau ini di FK jadi apa, di stan ya jadi akunting, jadi apa, pajak, nggak apa-apa. Itu kan udah semua sesuai dengan pilihan orang tua kamu. Jadi aman kan? Oke, jelas Bocil. Oke. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedap. Tepuk tangan buat Bocil yang lagi bingung antara kedokteran sama akuntansi. Ayo Grace. Iya, dapat apaan, Cil? Bocil dapat beng-beng. Masa dokter suka beng-beng? Ayo Grace. Satu ruangan beritahu nama saya, jadi saya nggak usah perkenalan. Iya, nggak apa-apa. Apa pertanyaan Grace? Saya mau tanya ini Pak. Tadi kan di PowerPoint Bapak sempat mention Ya. lakuin sesuatu yang kalian lakuin semua hal yang Kamu lebih suka. ada itu dengan senang, happy, Iya, gitu happy. kan. Enjoy aja. Iya, gitu enjoy. kan, gitu. Iya. Nah tapi kan nyatanya banyak hal yang kita kerjain itu dan banyak situasi yang nggak ideal dan sesuai dengan apa yang kita mau, yang bikin akhirnya kita tuh agak ngeluh sedikit lah, kayak apa ya, karena mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita suka. Bisa atau kasih contoh kasus realnya Grace? misalkan kayak di kondisi terdesak gitu sih Pak. Misalkan hari ini tuh ada deadline tiga tugas sekaligus. Iya. Atau misalkan kayak saya aktif di gereja, sementara hari ini tuh saya ada tugas ini buat deadline-nya acara Rockris. Iya. Terus ada tugas memang mata pelajaran. Iya. Nah itu kan akhirnya bikin saya sendiri tuh jadi terdesak dan Iya. nggak happy sama sekali. Iya. Dari awalnya tuh saya udah pusing gitu, kayak ini banyak banget, akhirnya semua hal yang saya lakuin tuh nggak ada yang dilakukan dengan fun gitu. Iya. Itu menurut Bapak cara paling efektifnya itu diselesaikan dengan ini. Oke, Grace. Tepuk tangan buat Grace, bagus. Nah, Grace, hidup memang, lagunya Nadine, Bun hidup berjalan seperti bajingan. Jadi kadang-kadang bajingan memang hidup ini. Tapi karena itu tugas harus di gereja, di Rockris kamu, atau mungkin tugas mata pelajaran yang lain, selesaikan. Walaupun dengan perasaan terdesak atau terpaksa. Tapi jangan dirasakan, udah kerjain aja, yang penting selesai, storing. Tapi ketika ada kegiatan yang kamu suka, jalanin, nikmati. Kayak saya bilang, si Tulus arsitektur, tapi dia tetap nyanyi setelah kuliah. Pasti di soal nyanyinya dia serius, dia seneng banget gitu. Tapi kuliah, ya terpaksa dia selesaikan karena beliau ke Bandung dikuliahkan sama ibunya dari Bukit Tinggi. Jadi itu menjalankan misi keluarga seperti Bocil tadi.
dia selesaikan kuliahnya, walaupun mungkin orang penyanyi kok arsitektur, tapi dia bisa selesai. Erwin ketawa juga gitu. Kamu juga bisa selesai di keterpaksaan karena itu sudah bagian dari kehidupan kamu, kehidupan kita. Kita jalani kayak saya kesini nyupir macet, males loh sebenarnya. Bensin naik, ya cuma demi seorang sahabat, Pak Riono, Pak Unat ya. Jadi dengan Pak Sunario juga beliau sahabat saya di MIPA zamannya kuliah dulu. Ya, demi pertemanan, sahabat, silaturahmi, saya datang. Walaupun nanti saya pulang dari sini karena anak saya bilang, "Pak, aku ada kerja kelompok, pulang habis maghrib." Saya jemput anak saya, tapi istri saya bilang, "Pak, pulang dulu. Aku mau ikut jemput Dava sambil kita makan di luar." Itu contoh. Maksud saya tuh gini loh Pak. Kan kalau memang hal itu udah jadi yang buat kita pusing, itu kan jadi yang buat happy-nya udah nggak ada. Karena rasa enjoy-nya udah nggak ada. Gimana cara merubah momen itu biar happy lagi? Karena sesuatu hal yang dilakuin dengan rasa yang tidak enak hati itu kan apa ya, bukan sia-sia tapi nggak maksimal gitu. Oke, kalau saya melakukan, saya pasang headset, saya pasang headphone, saya sambil, karena istri saya nggak suka atau lingkungan saya misalnya nggak suka, saya pasang headset, saya dengerin musik yang saya suka sambil mengerjakan yang saya tidak suka. Jadi balance. Oke, jadi kamu sukanya apa? Kerja sambil makan. Anak saya sambil lihat, anak saya suka fanfiction. Dia sambil kerja sambil lihat fanfictionnya, sambil makan sambil lihat cerita. Saya suka intip. Apa sih yang dibaca? Oh, apa ya? Itu fanfiction, Pak. Oh. Dan fanfictionnya dalam bahasa asing. Oh, itu kan bagus buat nanti skor ayat dia kalau mau S2 kan. Udah saya diemin aja. Walaupun kadang-kadang makan jangan sambil lihat HP lah. Ada apa ya, Papa, kita bicara dulu. Ya dia lepas headsetnya. Jadi kadang ada situasi yang membuat kita terpaksa, tapi harus kita jalani, nikmatin aja. Jelas? Thank you jempolnya. Hai men, atlet pencaksilat, silahkan berdiri. Apa pertanyaanmu? Yuk. Selamat sore semuanya. Sore, namamu siapa? Nama saya Al-Mahali Ramadan dari kelas 10D. Biasanya dipanggil Ali. Ali, apa Li pertanyaannya Li? Kamu perguruan apa silatnya Li? Satria Muda. Oh, good, Satria. Saya penggemar PSHT, cie. Terus? Saya mau nanya, ketika kita berkompetisi, ya. Pastinya kan ada menang, betul, ada kalah, ya kan? Biasanya yang buat saya ngedown ini, misalkan saya lagi di puncak-puncaknya menang, ya. Kan event menang sekian kali gitu. menang, tiba-tiba kalah. Tapi pada event puncaknya saya malah kalah. Ya. Nah, itu bagaimana biar apa ya? Untuk selanjutnya biar semangat lagi latihan. Semangat lagi untuk mengejar mimpi lagi gitu. Biar nggak down. Atau biar malah nggak nyalain diri sendiri atas kejadian tersebut. Jelas. Terima kasih. Makasih. Tepuk tangan buat Ali. Ali, supaya kamu nggak kalah, kalau mau kompetisi latihan yang serius. Bahkan kan kalau disilat, misalnya latihan 2 kilo, minggu depan harus 3 kilo, minggu depan 4 kilo, kan naik terus gitu kan. Juga push up, squat jump, lu naikin dah. Terus termasuk makan diatur, kalau mau di berat badan sekian kamu kurangin, kalau berat badan ini kamu tambahin gitu kan. Latihan yang serius, persiapan yang serius. Kalau kemudian kalah, ya santai aja, namanya pertandingan ada 2 kan. Tapi nggak usah drop, latihan lagi. Tinggal kayak sekarang nih kan, baru kemarin kamu tanding, besok November di Jakarta Utara kan. Kamu siap-siap buat November. Apalagi kalau pencaksilat kan pakai bayar 200 atau 300, nabung dari sekarang. Begitu deadline-nya masuk, daftar. Apalagi kalau kamu udah nabung, latihan kan jadi serius karena kamu udah siapin. Ya insya Allah prestasinya. Nah, nanti ada mulai naik yang ke Jurda misalnya, junior masuk. Nah, mulailah PON. Oh, udah PON masuk Asian Games, Olimpiade. Nah, baru kalau kalah di manapun namanya tanding, pasti ada menang ada kalah. Nggak mungkin menang selamanya kan, orang juga pengen menang. Nah, jadi kalau kita menyadari itu, tapi kamu udah berapa tahun Li main silat Li? Oh, ya harusnya kalau sudah berapa 8 tahun sih, kamu 8 tahun atau 7 tahun
Kamu sudah punya mental ya menang kalah itu kan biasa. Kamu fight aja atau suka di seni juga? Fight aja. Oh, fight aja. Apalagi kalau kamu spesialisnya fight, insya Allah dengan 8 tahun kamu sudah punya mental untuk menang, termasuk mental buat kalah. Karena dalam hidup kita bisa menang, bisa kalah itu biasa. Oke. Terima kasih Ali. Wah, SMA 86. Tepuk tangan buat semuanya. Waduh. Senang banget nih saya. Gila.